Minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Ingatkah kalian, Mr. G dulu kayaknya pernah membahas observasi terkait Bonnie. Gimana ya? Soal puzzle misteri yang ada pada dirinya masih acak adul dan sulit ditebakkan. Tapi begitulah One Piece, time will tell. Kita dibukain jalan oleh Odachi soal sosok Bonnie yang sesungguhnya di chapter terbaru, dan ini makin membuat terang lah terkait Bonnie. And karena itulah ya, observation kali ini ya hadir untuk menjawab data yang kurang lengkap, plus masih ada misteri juga yang membayangi. Sebelum Mr. K mulai ke pembahasan, seperti biasa tinggalkan like Anda, Like Anda itu berpengaruh dalam semangat Mr. K ngonten, Oke, let's go. Oke, pembahasan menarik yang pertama kali Mr. K bahas soal Bonnie kayaknya terkait usianya terlebih dahulu ya. Sejauh ini Bonnie terindikasi berusia sekitar 22-24 tahun lah. Tetapi perlu diingat itu hanya berdasarkan penampilan doi aja. Faktanya soal usianya yang sebenarnya masih cukup menjadi rahasia setidaknya sampai chapter 1097 dan 1098. Barulah terungkap di chapter terbaru ya, tapi kita perlu mengulik dulu dari chapter 1097 saat keterangan Ginny diculik. Narasi ya menyebut saat itu timelinenya adalah 14 tahun yang lalu. Kemudian selang 2 tahun berjalan barulah Ginny bisa kembali dan Bonnie sudah dilahirkan untuk selanjutnya dirawat oleh Kuma. Itu artinya timeline jika diurut ya, debutnya di Sabaody Island Bonnie masih berusia 11-12 tahun. Saat ini bisa lebih prefer ke 11 tahun. Usia Bonnie timeline saat ini adalah 11 tahun, Ya masih bocah. Andai salah pun 12 juga tetap masih bocah, Bayangin, saat insiden Sabaody Island Bonnie masih berusia 9 tahun. Gila, usia yang sangat amat muda, dan hal ini menandakan bajak laut supernova termuda jatuh kepada Jewelry Body. Udah paling muda, wanita satu-satunya pula. So, dipastikan ya, momen kala Bonnie menyelamatkan Zoro di episode 393. Bonnie yang terlihat seperti anak kecil ya, adalah wujud Bonnie yang sebenarnya, kemungkinan. Lalu alasan dia membuat wujud seperti wanita 20 tahunan, mungkin untuk membuat dirinya lebih disegani dan mengelabui banyak orang dan membuat para lelaki tertarik. Nyatanya brengsek aja tertarik kan. Ya, sebenarnya cukup ketebak kalau penampilannya bukan yang sebenarnya. Tapi emang kita itu gak bisa berekspektasi juga bakalan lebih muda. BTW ya, buat kalian fans ataupun ngesim sama Bonnie, mulailah berhati-hati untuk sekarang ini karena nggak legal, Bonnie itu loli, jangan diterabas. Next, soal buah iblis Bonnie. Sejauh ini ya kita cuma tahu kekuatannya, tapi tidak dengan namanya. Karena tenang aja ya, lewat SBS volume 107 akhirnya diungkap nama buah iblis Bonnie yang sebenarnya. Jadi ya, nama buah iblis Bonnie adalah Toshi Toshinomi. Masuk dalam kategori paramesia yang spesifiknya ya pada kekuatan yang unik dan beragam. Toshi sendiri dalam bahasa Jepang berarti usia. Sesuai dengan namanya, Bonnie dengan kemampuan buah iblisnya dapat memanipulasi umur berbagai objek. Yaps, gak salah dengar kalian, berbagai objek. Umumnya Bonnie menggunakan buah iblisnya ya kepada manusia yang menjadi musuhnya. Bonnie akan mengubah usia mereka entah jadi terlalu bocil atau terlalu sepuh. Yang jelas, Bonnie dapat mengubah usia mereka hingga tak lagi punya kemampuan sama seperti wujud aslinya. Terus ya, kekuatan Toshi Toshinomi gak cuma berefek ke makhluk hidup, melainkan ke benda mati sekalipun. Ini terlihat di chapter 1072 kala Bonnie mau menelusuri ruangan Vegapunk, ia dapat melapukkan besi tersebut agar dapat lebih mudah untuk dihancurkan. Penerapan yang dilakukan Bonnie terhadap kemampuan Toshi Toshinomi ya juga menarik, Penggunanya gak mengharuskan sentuhan fisik. Asalkan ada media penghantar, maka kekuatan ini dapat aktif, entah itu melalui tongkat ataupun melalui pistol. Terbukti ya, Bonnie cukup kreatif gunainnya. Misal di chapter 1094, ia pernah nembak Marin dengan teknik Near Death Experience. Bonnie menuakan mereka sampai bisa merasa nyaris mendekati ajal.
alias mau sakaratul maut baru kemudian dibalikin lagi, sehingga bikin kondisi psikologis melemah atau kena mental. Kelemahan buah iblis ini masih standar ya, seperti air laut atau sea stone. Selain itu ya, kemampuan Toshi Toshinomi sangat bersangkutan dengan kondisi emosional penggunanya. Seperti yang terjadi di chapter 1064, ketika emosi Bonnie meledak, efek kekuatan ini menjadi tidak stabil, ada yang jadi terlalu tua atau terlalu muda. Dengan kata lain ya, butuh manajemen emosional yang baik untuk mengendalikan Toshi Toshinomi. Ini sedikit merugikan sih, mengingat usia Bonnie yang sebenarnya yang udah Mr. kesinggung sebelumnya. BTW, Toshi Toshinomi menjadi buah iblis yang paling lama jarak waktu antara debut penggunanya hingga penamaan, dimana ya butuh 15 tahun lamanya untuk kita tahu nama buah iblis ini. Tapi kalau nanti si Dragon muncul, Dragon yang paling lama ya. Misteri terjawab selanjutnya yang kita bahas adalah background body. Kalau dilihat-lihat ya, lumayan banyak teori terkait doi, yang bilang anaknya Big Mom lah, terus anaknya Kuma lah, dan lain sebagainya. Tapi anaknya Kuma juga Mr. K bilang seperti itu sih. Mengingat memang banyak karakter penting ya berkutat di sekitar body. Namun chapter 1098 kembali menyelesaikan rasa penasaran kita semua. Oh iya, masih ada juga yang sempat berpikir Bonnie anak Genie dan Dragon. Dan Mr. K kemarin guyonin hal ini. Mengingat Genie dulu mengajak Kuma menikah tapi ditolak, sayang ya, keliru dikit. Ternyata Bonnie itu anak Genie dengan Tenryubito Asu. Ketambahan satu kata dikit gak ngaruh lah ya. Itu hiburan sejenak karena kisah gimana Bonnie ini dilahirkan sungguh bikin hati kita gimana ya bilangnya ya. Kalian lah yang tahu sendiri ya. Apalagi yang gak tahan sama genre MTR bakal nyesek bukan main sama fakta satu ini. Bonnie memang anak Kuma, tapi dia bukan anak kandungnya, melainkan anak angkat, dan ibu Bonnie adalah Genie. Bahkan kalau kita berkutat di timeline ya 14 tahun yang lalu, tragedi mengerikan terjadi. Genie yang telah tergabung menjadi pasukan revolusi ya, tertangkap dan diserahkan ke kaum naga Asu. Karena katanya ada yang menginginkan Genie menjadi istrinya. Genie dipaksa menikah dengan kaum naga Asu ini yang gayanya emang selangit. Parahnya lagi, Genie terkena penyakit misterius yang membuat tubuhnya akan muncul batu atau mengeras lah tiap kali terkena sinar matahari. Nah, ketika udah sakit-sakitan dan ngerasa gak dibutuhin, Genie dibuang begitu aja. Sehingga Genie ya berhasil kabur dari Marjowa, tetapi keadaannya sudah sangat parah. Genie sempat kembali ke kampung halamannya, namun tubuhnya perlahan demi perlahan makin parah ketika terkena sinar matahari. Lalu kata terakhir yang ia lontarkan ke Kuma sebelum ia meninggal adalah, sampai kapanpun dan dimanapun ia sangat mencintai Kuma. Tapi sayang, Kuma gak denger kata-kata ini Re. Dengan bergegas, Kuma berusaha menyusul Genie, tetapi masih tetap terlambat dan hanya ada Bonnie. Sejak saat itulah ya, ia bersumpah akan merawat Bonnie sebaik yang ia bisa. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri. Kuma bahkan sampai menangis kala Bonnie mengucapkan kata papa di kata pertamanya. Wow, kebahagiaan yang lagi-lagi tak bisa bertahan begitu lama, karena ternyata ya Bonnie tertular penyakit dari ibunya. BTW soal penyakit Bonnie ini masih cukup misterius, mirip Amberlit, gak menular tapi diteruskan kepada keturunan, serta bikin jangka hidup pengidapnya menjadi lebih pendek. Hidup Bonnie pun diperkirakan berakhir di usia 10 tahunan. Efeknya sedikit berbeda juga sih, semisal Amberlit jadi putih-putih karena efek racun mineral, penyakit Genie dan Bonnie malah membuat pengidapnya bagian tubuhnya ya berubah jadi batu mengkilap. Makanya Kuma menghibur Bonnie dengan menyebutnya sebagai permata. Seperti namanya, jewelry yang berarti perhiasan mungkin berasal dari kondisi Bonnie. Dan begitulah kondisi Bonnie Re. Jadi anak Tenryubito tapi terlantar dan mengidap penyakit misterius. Hingga akhirnya di chapter 1098-nya belum diketahui secara pasti bagaimana akhirnya Bonnie bisa sembuh dari penyakit ini. Apakah gara-gara Toshi Toshinomi? Terus soal julukan Big Eater dan hobi makannya, jelas bukan karena dia anak Big Mom atau saudara nama Luffy ya.
melainkan menurun sifat sang ibu, Ginny, yang juga terkenal suka makan. Begitupun dengan sifat barbarnya terwariskan dari Ginny. Jadi terjawab sudah ya soal semua background dan dari mana kepribadian Bonnie berasal. Tapi dipikir-pikir emang Bonnie bisa saudaraan sama Shanks ya. Termasuk soal dirinya ketika menyelinap ke Reverie dan menyamar menjadi Ratu Sorbet Kingdom. Mungkin ya ia ada dalam perseteruan di Sorbet Kingdom yang juga melibatkan Kuma, sehingga ia tahu perihal informasi kerajaan ini lalu memanfaatkan informasi itu untuk menyamar mulus ke Reverie. Nah, itu kurang lebih beberapa fakta yang terungkap perihal Bonnie, Re. Tentunya ya, masih ada beberapa hal yang menjanggal. Soal status Bonnie sebagai keturunan Tenurbito, mungkin kayak ada kemungkinan ia punya akses ke Marijua, khususnya berbicara kepada Gorose layaknya Shanks. Mister K ragu nih. Pertama ya, status Ginny sebagai istri Tenurbito lepas begitu aja ketika kena penyakit. Makanya ia ditelantarkan seperti itu. Kedua, sepertinya Tenurbito yang menikahi Ginny ya, tak sepenting keluarga Vigarland, modal status aja. Jadi kayaknya kita gak bakal melihat Bonnie dapat perlakuan khusus meski dirinya seorang keturunan Tenurbito. Malahan Saturn udah dengan enteng menghajar Bonnie. Selanjutnya gimana nasib dari penyakit Bonnie, Re? Mr. K punya asumsi, mungkin Bonnie akhirnya berhasil disembuhkan berkaitan sama perjanjian Kuma kepada Vegapunk atau pemerintahan dunia. Ia mau menyerahkan diri menjadi Shichibukai atau sampai rela jadi bahan percobaan Vegapunk asalkan Vegapunk diizinkan berusaha sebaik mungkin menyembuhkan Bonnie dari penyakitnya. Kemudian Kuma meminta siapapun menjaga rahasia ini agar Bonnie tidak dikurung rasa bersalah. Entah kenapa ya, Mr. K kepikiran ke situ. Soalnya udah kita lihat kan, Kuma baiknya itu gak ketulungan, Re. Bahkan Mr. K kalau di posisi itu gak mungkin bisa seperti Kuma. Langsung pasrah Mr. K, Re. Bayangin, dia nyembuhin orang tua walau harus rasain semua sakit mereka. Itu gak semua orang bisa melakukannya. Sehingga meski harus mengalami nasib mengenaskan hingga hilang jiwa kemanusiaannya, mau dilakoni demi kesembuhan Bonnie, itu pun masih berharap Bonnie tak tahu soal ini. Lalu sebelum Mr. K akhiri, sekalian Mr. K ramain lah ya. Adakah kemungkinan Bonnie jadi kru bajak laut topi jerami di masa depan usai arc Egghead ini? Dibandingkan jadi nakama, Mr. K malah lebih berpikir Bonnie bakalan gabung pasukan revolusi meneruskan perjuangan sang ibu dan ayah. Belum lagi sasaran balas dendamnya ya, memang manusia-manusia asu layaknya Tenurbito. Lalu pergerakan pasukan revolusi terasa lebih pas untuk meniadakan penindasan semena-mena kaum naga asu kurang ajar yang gayanya selangit itu. Oh ya, Bonnie juga tahu soal Sun God Nika sih. Andaikan ia melihat Gear 5 Luffy bangkit dan mendengar Drum of Liberation, tak menutup kemungkinan ya hatinya tergerak untuk mengikuti perjuangan Or Bakasenjo. Ya, apapun yang terjadi, kita tinggal tunggu aja, oke? So, mungkin itu dia pembahasan Mr. K soal beberapa fakta yang terungkap soal Bonnie dan mungkin ada kejanggalannya. Gimana menurut kalian? Coret-coret aja di kolom komentar kalau ada yang. So, see you next time. Ada Sekiranya Melo, stay safe everyone. Salam Adimedia.